Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti kerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, oh melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan, anugerahmu melimpah bagiku. Salam semua, puji Tuhan. Kita akan membahas kembali Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini untuk kami dengar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara dalam setiap kami, dalam setiap circumstances atau kondisi yang kami hadapi. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini dimanapun kami berada dengan pergumulan kami masing-masing. Dan pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan yang tidak mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan melihat kembali. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Rasul Paulus, pelayanan yang kedua dimulai. Ya, dari pasal 16 ayat 1 sampai ayat ke-40. Kita lihat dulu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu
sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, kita lihat dulu, kita sampai sini dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 10, jelas di situ berbicara ya bagaimana Rasul Paulus ya akhirnya kembali. Kita lihat bagaimana dia pergi ke kota Derbe sampai ke Troas ya, dan ini adalah perjalanan Rasul Paulus dari pelayanannya yang kedua ya. Kita sudah baca ayat 1 sampai 3 ya. Kita lihat ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Di situ kita melihat bagaimana ya Rasul Paulus akhirnya berjumpa dengan Timotius di Listra ya. Sangat menarik ya. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena kalau kita lihat ya, setelah Rasul Paulus ya melakukan perjalanan yang pertama yang kita sudah bahas di pasal 14 yang lalu pada waktu itu ya, dan dia di sini kita lihat melakukan perjalanan yang kedua ya, tapi ada jarak yang terjadi antara perjalanan yang pertama dengan perjalanan yang kedua itu sekitar 5 tahun lamanya ya. Dan saya pribadi di sini yakin bahwa Rasul Paulus itu sangat senang ya, sangat bahagia dan diberkati dia melihat orang-orang yang dia layani di sana. Rasul Paulus ingin meyakinkan, ingin melihat pertumbuhan rohani yang terjadi di jemaat setelah dia melakukan perjalanan pelayanan yang pertama. Itu kita bisa lihat di pasal 14 ayat 20-21 di sini menjelaskan ya bagaimana perjalanan pertamanya ya di Derbe itu sangat sukses ya, terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Tapi sementara juga di pasal yang 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 kita lihat juga perjalanan Rasul Paulus yang pertama ya. Kita lihat bagaimana mereka ya ingin disembah karena mereka dianggap dewa, tetapi mereka menolaknya dan akhirnya mereka dilempari batu dan orang berpikir mereka sudah mati bahkan ya, seperti itu. Jadi sangat menarik ya, di perjalanan pertama ada sukses, ada luar biasa, tetapi juga ada tantangan yang terjadi yang mereka hadapi. Tetapi di sini kita lihat mereka tetap mau datang melakukan perjalanan kedua, dan saya percaya dan yakin untuk mereka melihat pertumbuhan rohani yang terjadi ya. Jadi sekali lagi apapun pengalaman ya masing-masing di setiap kota, dan pengalaman pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya tidak mempengaruhi langkah mereka ya untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang mereka layani ya. Itu dia. Makanya di sini penting untuk memang harus memiliki ya hati untuk melayani, memiliki hati untuk orang-orang yang dilayani, yang kita sudah layani ya. Makanya penting perkunjungan seperti yang saya selalu katakan. Kenapa? Itu untuk menguatkan orang yang kita bimbing, orang yang kita layani ya. Kalau kita kunjungi, mereka akan dibangun, mereka akan dikuatkan. Kita bisa lihat perkembangan rohani mereka seperti apa, dan itu sangat penting ya untuk kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita layani. Di situ dikatakan ya jelas bahwa ada seorang murid ya di ayat yang pertama. Ada seorang murid. Jadi di sini Rasul Paulus menekankan Timotius sebagai orang percaya yang memiliki pertumbuhan rohani atau imannya yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Makanya dikatakan bahwa seorang murid, ditekankan bahwa dia orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan ya, seperti itu. Dan nanti kita bisa melihat karena pertumbuhan imannya ini sampai Rasul Paulus mengajak dia untuk ikut di dalam pelayanan ya, yaitu Timotius ya. Dan Timotius ini mempunyai ibu orang Ibrani ya, ayahnya orang Yunani ya. Jadi berbeda ya, seperti itu. Ibunya orang Ibrani, ayahnya orang Yunani ya. Dan di sini dikatakan dia dikenal sebagai orang yang baik oleh saudara-saudaranya, dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium. Wow. Artinya di sini kita lihat bahwa pertumbuhan iman dari Timotius, walaupun dikatakan dia muda ya, tetapi dia menjadi dampak yang luar biasa. Jadi imannya di dalam Yesus berdampak, bertumbuh bagi saudara-saudara seiman
yang lain. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan Rasul Paulus menyatakan bahwa dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Ikonium, ya, jelas ya, dan di Listra, ya. Artinya bahwa anak muda ini, ya, Timotius ini, dia memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa, ya, seperti sampai menjadi dampak yang baik, yang luar biasa bagi saudara-saudara seiman yang lain, ya. Dan itu kita perlu pertanyakan, ya, untuk diri kita masing-masing. Bagaimana saudara dan saya secara pribadi, apakah iman kita sudah berdampak bagi orang lain, atau malah sebaliknya orang melihat kita, ya, dan kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya, seperti itu. Tapi mari, ya, saya mengundang setiap kita, bahkan saya sendiri, untuk terus mendekatkan diri sama Tuhan, untuk kita terus bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, untuk membuat iman kita terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita menjadi dampak bagi orang lain, ya, bagi saudara-saudara seiman yang lain. Dan itu sangat penting sekali, ya, seperti itu. Ayat 3 sampai ayat yang kelima, ya, saya akan bacakan ulang di ayat ketiga. Di sini dikatakan bahwa dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kita lihat di ayat ketiga sampai kelima ini, ya, dikatakan bahwa karena Paulus melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup Timotius, Paulus mengajak dia ikut tim pelayanan, ya, dalam perjalanannya, ya, seperti itu. Dan ini sangat luar biasa, ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Jadi kita bisa melihat bagaimana, ya, orang percaya itu, ya, menyadari pentingnya pertumbuhan kita, iman kita di dalam Tuhan, untuk kita siap tidaknya masuk dalam pelayanan. Terkadang katong sebagai orang percaya nggak perlu. Contoh, saya pernah jumpa seseorang bilang, "Weh Kak, libatkan beta dalam pelayanan dulu, beta khotbah dulu sekali-sekali, ya, begini." Tapi sebenarnya, ya, kita bertumbuh saja dalam Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kepercayaan itu Tuhan yang berikan. Tuhan tahu kapan kita siap, dan biarkan waktunya Dia yang membawa kita masuk ke dalam pelayanan tertentu yang Dia sudah siapkan bagi kita masing-masing. Seperti itu. Sama seperti Timotius ini. Dan bahkan karena pertumbuhan imannya, Rasul Paulus melihat itu dan mengajak dia untuk ikut dia di dalam pelayanan, ya. Dan di sini juga kita bisa belajar, ya, bahwa kedewasaan orang masuk dalam pelayanan tidaklah diukur hanya dari usia seseorang saja, atau tunggu dia tua dulu baru boleh masuk pelayanan, tidak. Tetapi diukur dari kerohaniannya, ya, sama seperti Timotius, ya, dikatakan dia masih muda tapi dia bertumbuh di dalam Tuhan, dan Paulus mengajak dia ke pelayanan, ya. Dan itu yang kita harus pahami, ya, untuk bagaimana di dalam pelayanan penting kita memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat, ya, bukan berarti pada saat, ya, dia kita lihat di sini menguatkan Timotius itu tidak didasari supaya dipandang benar. Kita bisa lihat dari ayat-ayat tadi bahwa pada saat Rasul Paulus itu menyuruh menyunatkan Timotius, ya, itu tidak didasari supaya Timotius itu dipandang benar di hadapan Tuhan, ya, atau dengan motivasi yang salah. Biar kamu layak di hadapan Tuhan, Timotius, kamu harus disunat. Bukan seperti itu. Di ayat tadi kita baca memang Rasul Paulus menyuruh untuk menyunatkan Timotius, tapi bukan dengan motivasi yang salah atau alasan yang salah. Tetapi alasan Paulus menyunatkan Timotius di sini, ya, didasari atas cintanya akan Timotius. Kenapa? Maksudnya apa? Biar Timotius mudah baginya untuk pelayanan masuk di kalangan orang Yahudi, ya. Dan bahkan di sini didasari oleh kasihnya
Paulus atas pelayanan supaya banyak orang Yahudi yang lain juga menerima kabar baik ini tentang Injil. Kenapa? Karena ingat, Timotius ini ya bisa disebut juga orang Yahudi. Kenapa? Karena mamanya adalah orang Yahudi. Kalau dia nggak ada kaitan sama orang Yahudi, Paulus juga tidak akan menyuruh dia untuk disunat. Contoh, Titus, ya, di dalam Galatia 2 ayat 3-5 saya akan bacakan supaya kita bisa memahami akan hal ini, ya. Di Galatia 2 ayat 3-5, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku, jadi ini bersama-sama dengan Paulus ya, di dalam pelayanan ya, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan sesuatu yang luar biasa? Karena di sini sekali lagi Rasul Paulus menyuruh menyunatkan Timotius bukan alasan supaya dia dibenarkan di hadapan Allah. Tidak. Karena pembenaran di hadapan Tuhan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi demi tujuan pelayanan supaya banyak orang diterima, karena Timotius mamanya orang Yahudi, sehingga dia harus disunatkan. Ya, jadi kita harus sadari, ya, apapun yang kita lakukan harus didasari akan firman Tuhan dan motivasi yang benar. Ya, bahkan terkadang berbuat baik, ya, jika dengan motivasi yang salah tidak bisa, ya, itu tidak ada gunanya. Contoh, apa maksudnya berbuat baik juga ada motivasi salahnya? Betul, ya. Contoh, orang berbuat baik untuk masuk surga. Dia coba membenarkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Tidak, kita bisa membenarkan diri kita hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus di hadapan Tuhan. Karena pembenaran kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu berarti apakah kita berhenti berbuat baik? Tidak juga. Kenapa? Karena berbuat baik, perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah dari iman kita di dalam Yesus Kristus. Tapi kita berbuat baik tidak dengan motivasi yang salah supaya diselamatkan. Itu yang salah, itu yang tidak betul, itu motivasi yang salah, ya, seperti itu. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Wow. Jadi di sini kita melihat, ya, bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan Rasul Paulus, ya. Jadi dikatakan bahwa niatnya Rasul Paulus ini mau ke Asia, tetapi Roh Kudus menuntun Paulus ke Troas pada akhirnya, ya. Jadi dikatakan mereka mau ke Bitinia, tapi sonde diizinkan oleh Tuhan. Jadi dari Misia mereka ke Troas. Wow, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana ketaatan Rasul Paulus, ya, pada pimpinan Roh Kudus, ya. Rasul Paulus taat, ya. Disuruh jangan ke situ, dia taat, dia tidak ke sana, ya. Dia nurut saja dengan apa yang Tuhan katakan, ya. Dan ini yang sifat yang harus kita miliki sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kita taat akan tuntunan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, ya. Di dalam pelayanan kita penting, ya, taat dalam pimpinan Tuhan. Bukan hanya punya, kita lihat di sini bahwa pemikiran, ya, di mana saja sama saja, yang penting yang kita lakukan untuk kebaikan, ya. Terkadang itu sesuatu yang kelihatannya bagus banget, ya. Contoh, ya nggak apa-apalah, di mana saja yang penting pelayanan kan sama toh, atau buat apa saja sama toh, seperti itu. Tetapi tidak, yang Tuhan mau kita taat akan pimpinan Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya, seperti itu, ya. Sama seperti Rasul Paulus ini, ya, dia ingin punya niat beritakan Injil di Asia. Itu baik sekali, ya, tujuannya, lihat, dia beritakan Injil di Asia, tetapi Roh Kudus melarang dia, ya. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang lain, Tuhan punya maksud yang lain. Jadi sekali lagi,
ya, mana yang lebih penting ya untuk kita lakukan adalah untuk kita taat menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya tujuan kita atau goal kita, tetapi tuntunan Tuhan di mana kita berada, melayani, itu penting. Ya, seperti itu. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, kita lihat di sini ayat 9-10, Tuhan langsung memimpin Paulus dari Troas ke daerah Makedonia, ya, untuk memberitakan Injil di sana. Ya, apa yang kita bisa lihat? Yang pertama di sini, ya, Allah bisa berbicara lewat apa saja. Termaksud di sini kita lihat penglihatan yang diberikan untuk Rasul Paulus. Ya, walaupun sekali lagi ini sebuah catatan penting, nggak semua penglihatan itu dari Tuhan. Makanya harus diuji dengan firman Tuhan. Ya, karena sekarang banyak hamba Tuhan yang ngawur, yang ngarang-ngarang penglihatan. Ya, saya pernah dengar ya kasus hamba Tuhan bilang bahwa saya dapat penglihatan ke cewek, kamu jodoh saya, seperti itu. Dan itu sangat-sangat tidak dibenarkan ya, kecuali memang Tuhan juga bicara ke perempuannya, laki-laki jodohnya, dan itu pun masih harus diuji lagi, diuji. Ya, makanya tidak semua penglihatan itu dari Tuhan, harus berhati-hati. Ya, untuk kita harus menguji penglihatan itu dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, dari ayat 9-10 ini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak menunda-nunda untuk menerima tuntunan Tuhan atau perintah Tuhan. Ya, sekali lagi Paulus ini adalah orang yang kuat dalam Tuhan, memimpin tim pelayanan yang kuat, ya, juga di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, dia kepemimpinannya sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita melihat dia tidak tunggu Tuhan atau sebentar atau dia putar-putar dulu, tidak, tapi dia taat dan dia langsung merespon tuntunan Tuhan itu. Ya, baru kita akan melihat dari ayat 11 sampai ayat yang ke-40 itu tentang pelayanan Paulus di Makedonia, ya, di kota Filipi. Ya, tapi kita akan melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Firman Tuhan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Wow, ini jadi kota perantauan ya, perantauan orang Roma ya. Di kota itu mereka tinggal beberapa hari. Ya, di sini rute perjalanan Paulus ya, sebelum sampai ke Filipi kita lihat kota pertama di bagian Makedonia. Jadi dikatakan mereka ke Samotrake dan tiba di Neapolis, baru mereka ke Filipi ya. Dan di situ di ayat 13-15 dikatakan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu mendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Wow, luar biasa. Di sini kita lihat pertobatan dari Lydia ya, businesswoman ya, wanita pembisnis yang takut akan Tuhan. Dikatakan dia menjual kain ungu ya, dan dikatakan bahwa dia dan seisi rumahnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Ada pertobatan. Tetapi yang menarik di situ dikatakan bahwa Tuhan membukakan hatinya ya, jelas sekali di situ ya, dikatakan bahwa
dikatakan Tuhan membuka hatinya. Artinya bahwa Tuhan tahu ya bahwa Lydia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan oleh karena kasih anugerahnya boleh menyatakan Injil kasih karunia kepadanya. Dan ada pertobatan yang dialami, bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya. Ya, dikatakan seperti ini. Kali ini kita jelas ya bahwa dia mendapatkan ya lebih dari yang biasa. Ya, dia mendapatkan keselamatan melalui Yesus saja. Ini yang dialami oleh Lydia, ya, seperti itu. Ya, dan jelas ini yang saya akan tanyakan kepada saudara, yang saya tidak akan pernah bosan. Ya, apakah dimanapun saudara berada, yang saat ini yang mendengarkan, apakah saudara sudah mendapatkan hal yang paling berharga itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Ya, karena ini sangat penting untuk kehidupan kekekalan saudara. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, ayatnya yang ke 16 sampai 18, suatu hari kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, kelihatannya kita lihat di sini ada perempuan hamba, ya, yang punya roh tenung yang merasukinya, ya, sehingga dia sering membawa keuntungan untuk tuan-tuannya, dikatakan untuk tuan-tuannya dengan roh tenung yang dia miliki, ya, seperti itu. Tapi di sini hamba perempuan ini ikuti terus ini Paulus, ya, seperti itu, ya, dan bahkan menyerukan bahwa mereka mengajar ke jalan keselamatan, kepada keselamatan. Kelihatannya baik, ya. Apa yang dikatakan perempuan, hamba perempuan ini yang ada roh tenung, kelihatannya, oh ini bagus, ini menolong untuk menyatakan ini bahwa mereka membagikan keselamatan. Tetapi tidak, Rasul Paulus sangat terganggu dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak mau dikaitkan ini dengan kuasa gelap ini, dengan kebenaran kabar baik yang dia bagikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa dia menghardik ini roh tenung, mengeluarkan ini roh tenung dari hamba perempuan itu. Ya, jelas bahwa kuasa Tuhan itu lebih hebat, ya, dari kuasa apapun di dunia ini. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Demi nama Yesus Kristus keluarlah. Dan akhirnya roh tenung ini keluar dari hamba perempuan ini. Dan ini menunjukkan kepada kita ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya, karena memang kuasa Tuhan itu lebih hebat dari kuasa apapun dunia ini. Ya. Dan itu yang kita harus sadari sebagai anak-anak Tuhan. Karena jujur aja, karena kebanyakan orang sekarang suka film setan-setan toh, jadi anggap setan itu paling hebat, paling kuat. Walaupun mereka ada kuasa, ya, tetapi tidak sehebat kuasa Tuhan yang luar biasa, ya, seperti itu. Ayat 19 sampai 24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya, ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang
paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wow, ya, kita lihat di sini akhirnya kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di ayat yang ke-19 sampai 24 ini. Di sini penganiayaan yang terjadi sama Paulus dan Silas, ya, karena mereka sudah usir ini roh tenung dari hamba perempuan yang tadi yang kita baru bahas, ya, seperti itu, ya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka dianiaya dengan sangat buruk, ya? Kenapa itu bisa terjadi sama mereka? Yang pertama jelas, ya, ini tadi tuan-tuan dari perempuan, hamba perempuan yang ada roh tenung tadi nggak terima, ya, nggak terima. Kenapa? Karena mata pencarian mereka itu sudah ada lenyap, ya, seperti itu. Jadi mereka menangkap Paulus dan Silas, diseret ke penguasa, ya, seperti itu di kota itu, ya. Bahkan ini menunjukkan sama kita, ini tuan-tuan ini, ya, mereka hanya peduli sama uang saja, ya. Bahkan mereka tidak peduli dengan hamba perempuan yang sudah menguntungkan mereka selama ini, ya, seperti itu, ya. Nggak peduli, ini yang mereka pentingkan, ya, sekarang sudah nggak ada mata pencariannya Katong, ya, seperti itu. Jadi mereka akhirnya kena kebencian itu, akhirnya mereka memenjarakan, menangkap Rasul Paulus dan Silas, ya, seperti itu. Kenapa? Karena kecintaan mereka tadi hanya uang saja, ya, peduli sama uang saja. Karena memang kita lihat bahwa hati-hati, ya, karena cinta akan uang itu bisa membutakan, ya, uang itu bahaya, ya, seperti itu, ya. Bahkan karena cinta akan uang, orang itu tidak memiliki kepedulian sama sekali, bahkan orang-orang di sekitar yang membutuhkan, ya. Dan di sini kita lihat bahwa Paulus dan Silas, ya, didera dan disiksa, baru dikasih masuk ke penjara. Dikatakan didera berkali-kali, baru dimasukkan ke penjara. Dan bukan hanya dimasukkan ke penjara, dikatakan dia dipasung dengan kuat, ya. Perhatikan, ya, di sini, ya. Ini sangat penting. Kalau kita lihat siapa yang bawa mereka ke Filipi ini, Tuhan. Itu sudah jelas karena kita baca tadi barusan, mereka mau ke Asia, Tuhan larang, dan Tuhan arahkan mereka ke sini, ya. Tetapi di dalam ketaatan mereka pun, di dalam Tuhan, pelayanan pergi ke daerah yang Tuhan sudah tunjuk, ya, tetap tidak mudah dan tidak aman. Ada tantangan bagi mereka, ya. Ada penganiayaan yang harus mereka alami, yaitu berkali-kali didera, baru dipenjara, baru dipasung, ya. Apa yang mau saya katakan di sini? Kalau kita taat, ya, dengan apa yang Tuhan berikan sama kita, perintah yang Tuhan tunjukkan sama kita, dan kita taat, bukan berarti semuanya akan mudah, ya. Bukan berarti situasi yang buruk tidak akan terjadi dalam ketaatan kita di dalam Tuhan. Tidak, ya, itu tetap datang. Tetapi kalau kita menderita, kita teraniaya karena ketaatan kita melakukan kehendak Allah, itu adalah karunia, ya. Seperti yang Filipi 1 ayat 29 katakan, kita bukan dikaruniakan hanya untuk percaya saja, tapi menderita untuk Dia. Jadi kalau kita mengalami situasi berat, penganiayaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita karena ketaatan kita akan firman Tuhan, anggap itu, terima itu sebagai karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan percayakan sama kita. Memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita melalui itu sendirian. Sama seperti Tuhan tidak biarkan Paulus dan Silas sendirian. Kenapa? Kita akan lihat sesuatu yang luar biasa lebih dalam. Ayat 25 sampai yang ke-34. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini."
Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow, luar biasa. Di sini kita lihat bahwa penyertaan Tuhan bahkan pada saat Rasul Paulus dan Silas ada di penjara. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Kita bisa lihat di sini mereka memuji Tuhan dalam nyanyian mereka, ya. Dan dikatakan mereka berdoa di ayat ke-25, jelas. Ya, dan ini sesuatu yang indah. Kenapa? Ingat, situasi mereka ini, mereka sedang di penjara dan mereka sedang dibelenggu. Situasi yang berat. Dan aku mengajarkan ini kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kondisi sulit, ya, tidak bisa membatasi kita untuk kita terus memuji Tuhan, bernyanyi bagi Dia dan berdoa. Ya, sekali lagi, bahwa situasi sulit, ya, situasi yang mencekam sekalipun itu tidak bisa membatasi kita untuk memuji dan berdoa. Makanya penting, ya, untuk kita terus menyadari, untuk kita memuji Tuhan dan terus kita ada di dalam doa kita. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahkan penjara dan belenggu yang mengikat dan mengurung mereka terlepas, dikatakan karena ada gempa bumi yang luar biasa, ya. Mungkin beberapa orang di sini gempa yang terjadi mungkin mengatakan, oh itu memang terjadi, ya, secara natural atau secara sesuatu yang kebetulan itu terjadi. Ya, bukan doa dan pujian Rasul Paulus, ya, seperti itu. Tetapi saya yakin ini bukan hanya soal gempa bumi yang pas kebetulan saja di jam mereka berdoa dan mereka muji. Saya yakin tidak seperti itu. Tapi saya yakin Tuhan izinkan gempa bumi itu terjadi di waktu yang pas, waktu yang tepat untuk Rasul Paulus dan Silas. Ya, untuk apa? Apakah untuk supaya mereka melarikan diri? No, kita akan lihat lebih dalam, ya, sesuatu yang indah, ya, seperti itu. Karena setelah gempa bumi itu terjadi, diizinkan, ya, bahwa akhirnya apa? Pintu-pintu penjara semua terbuka dan dikatakan belenggu mereka itu terlepas juga, ya. Artinya tidak ada kurungan atau belenggu yang bisa membatasi pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena tujuan gempa bumi tadi kita bisa lihat bukan supaya Silas dan Rasul Paulus supaya bisa lari dari penjara. Karena saya yakin Tuhan sudah tahu bahwa keesokan harinya mereka juga akan dilepaskan. Ya, seperti itu. Tetapi apa tujuannya? Supaya Paulus dan Silas bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara ini dan keluarganya. Ya, artinya bahwa penjara belenggu tidak bisa membatasi pemberitaan firman Tuhan. Dan kita banyak sekali temukan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan di penjara. Mereka dikurung karena pemberitaan Injil. Apakah pemberitaan Injil stop karena mereka di penjara? No, bahkan di dalam penjara mereka terus memberitakan firman Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa membelenggu, memenjarakan pemberitaan firman Tuhan. Kabar baik itu tidak bisa. Dan yang ketiga kita bisa lihat bahwa Paulus dan Silas di sini, ya, mereka punya kepekaan yang kuat akan pimpinan Tuhan. Seperti yang waktu lalu saya singgung, kepekaan akan pimpinan Tuhan dalam pelayanan sangatlah penting. Kenapa? Karena bisa saja mereka keluar kabur, ya, pada saat pintu-pintu terbuka, belenggu mereka terlepas. Kenapa? Karena mereka bisa saja berpikir, ya, bahwa ini penyediaan Tuhan untuk mereka kabur, ya, bahwa ini Tuhan sudah siapkan supaya mereka bisa keluar. Bisa saja seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa mereka berdiam di sana saja. Mereka tidak mau keluar, ya. Sampai akhirnya kepala penjara pikir dong kabur, dia mau bunuh diri. Baru Paulus berteriak, "No, kami semua masih di sini."
Seperti itu. Dan akhirnya yang di kepala penjara lari dan tersungkur. Ini menandakan apa? Sekali lagi, penting sebagai pelayan Tuhan punya kepekaan yang kuat akan suara Tuhan. Dan kepekaan itu yang Rasul Paulus dan Silas miliki. Sehingga apa? Sehingga mereka melihat sebuah pintu yang terbuka. Bukan supaya mereka kabur, pintu yang terbuka supaya Injil diberitakan ke ini kepala penjara. Dan pada akhirnya ke semua keluarganya. Wow, ya. Dan hal keempat yang kita bisa lihat di sini, ya. Penjaga kepala penjara ini yang seharusnya mati akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan dia dan seisi rumahnya. Kenapa? Karena percaya pada Yesus Kristus. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Pernahkah itu saudara tanyakan? Pernahkah itu di lubuk hati yang saudara, saya tidak mau di posisi apa saat ini, saya tidak tahu di posisi apa saat ini saudara alami. Tapi saya ingat sekali dulu saya seringkali bertanya, beta masuk surga atau neraka? Ya, karena saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya tidak tahu kasih Kristus yang dia sudah berikan dalam hidup saya. Dan pada akhirnya setelah kasih Kristus diberikan, diberitahu kepada saya sangat bahagia. Kenapa? Karena pertanyaan saya selama ini, bagaimana beta bisa diselamatkan? Terjawab. Jawabannya dengan percaya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Jadi bagi saudara yang punya pertanyaan yang sama seperti penjaga kepala penjara ini miliki, yaitu bagaimana untuk kita bisa masuk surga, diselamatkan. Jawabannya satu, dengan kita percaya di dalam Yesus Kristus. Apa yang dia sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib, bagaimana dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan dikatakan dia bangkit di hari ketiga untuk memberi kehidupan kekal dalam hidup kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Amin. Ayat berikutnya, ayat yang ke-35 sampai 36. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Jadi di sini kita bisa melihat setelah dilayani oleh penjaga tadi, kepala penjara yang sudah diselamatkan, dia dan seisi keluarganya, dan setelah mereka habis dibaptis, Paulus dan Silas kembali ke penjara. Tapi keesokan harinya ada perintah untuk membebaskan mereka. Wow. Jadi sekali lagi perhatikan di sini penting, ya. Kalau Tuhan tahu esoknya mereka mau dilepaskan, kenapa harus ada gempa bumi? Ya. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Itu terjadi Tuhan izinkan supaya pintu terbuka, bukan supaya Rasul Paulus kabur, tetapi pintu terbuka supaya penjaga kepala penjara ini diselamatkan, dia dan seisi rumahnya. Jadi gempa bumi ini untuk pintu terbuka, bukan supaya mereka keluar, tapi supaya penjaga dan seisi rumahnya diselamatkan. Ingat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan punya tujuan. Sadari itu. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Ayat 37 sampai 39, ya. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Di sini kita lihat, ya, Paulus dan Silas mengungkapkan tentang kewarganegaraannya yang adalah orang Roma. Pertanyaannya mungkin kita bertanya, kenapa nggak diomong dari awal? Ya, ada beberapa pendapat. Yang pertama, mungkin mereka tidak ada kesempatan untuk omong. Yang kedua, mereka ada kesempatan tapi mereka peka akan pimpinan Tuhan untuk tahan sampai waktu yang tepat baru dinyatakan. Dan saya lebih percaya ke hal yang kedua ini. Karena ingat sekali lagi, Rasul Paulus dia memiliki kepekaan akan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Karena dia sadar, ya, di sini dia percaya, ya, bahwa hak kewargaan mereka tidak lebih penting dari ketaatan mereka. 1 Samuel 15 ayat 22 katakan ketaatan itu lebih penting bahkan dari persembahan-persembahan. Itu yang kita harus sadari. Dalam kehidupan kekristenan,
penting untuk kita memiliki ketaatan dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, bagaimana mereka bisa membuktikan kewarganegaraan mereka? Yang mungkin sekali lagi mereka memegang bukti catatan kewarganegaraan Roma seperti akte lahir mereka. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa di zaman itu ada hukuman mati bagi mereka yang mengaku-ngaku sebagai warga negara Roma. Jadi pastinya Rasul Paulus dan Silas punya bukti kuat bahwa mereka memang warga negara kewarganegaraan Roma, ya, walaupun mereka orang Yahudi. Ya, ayatnya yang ke-40, ya, bagian terakhir. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah itu bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka. Berangkatlah kedua rasul itu. Wow. Jadi sebelum mereka pergi dari Filipi, mereka singgah kembali ke rumah Lydia, bertemu saudara-saudara seiman dan menguatkan mereka. Dan ini sesuatu yang indah sekali. Kenapa? Karena pelayanan Rasul Paulus dan tim pelayanannya akhirnya membuat Lydia dan hamba perempuan yang ada roh tenun, bahkan penjaga penjara, kepala penjara tadi, dan keluarga, seisi keluarga mereka akhirnya diselamatkan. Ya, itu semua karena ketaatan akan tuntunan Tuhan dalam tiap tugas dan pelayanan Rasul Paulus. Setiap kita sebagai orang percaya punya satu panggilan yang kita harus lakukan, yaitu apa? Mengabarkan kabar baik. Sebagai murid-murid Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk membagikan apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan dalam Dia. Tidak akan mudah, tapi percaya Tuhan akan menyertai kita. Bagian kita berjalan dalam ketaatan, dan Tuhan akan menunjukkan buah-buah dari pelayanan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih setiamu. Apa yang kami dengar, biarlah kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus. Amin. Salam.